Lukis, oh iya aku tuh pernah bikin karya besar kalau yang di ini nih di rumah ini. Oh di sini nih kayaknya nih ada. Nah kan, aku tuh pengen menggali lagi bakat alamiah menggambar. Cakep dah, siap-siap di sini aja. Spidolnya di mana ya? Oh spidolnya di, kalau nggak salah aku simpen di sini dah. Nah ini nih, cakep. Pokoknya di rumah semuanya ada. Ini kalau di lemari ini dibuka keluarnya buaya. Asik. Pojok sana buaya lagi. Aduh. Ini cakep dah. Pokoknya kalau misalnya gambar-gambar kayak gini mah aku mah jagonya. Nanti kalau misalnya udah jadi gambarannya Ibu Teteh beli sama aku aja. Aku jual murah deh, 49.999.999 rupiah. Banyak amat ya angka 9-nya ya? Oh biarin lah, yang penting promo. Tuh, ini kayak kepala keamanan nih, pakai jenggot. Cakep dah. Pokoknya kalau misalnya aku gambar, semuanya udah langsung pasti cakep, bagus pokoknya. Ini mah gambarnya gampang. Cakep, kece. Ntar dijual aja nih. Bunganya bagus. Ngapain sih, Dit? Ibu Teteh, silakan, aku ada project baru, lagi ada project baru. Project apa? Sebagai pelukis, pewarna, dan juga sebagai seniman Indonesia terkini. Wih, kekinian. Ibu Teteh jangan ganggu konsentrasi aku dong. Mewarnai apa ini? Mewarnai hidup Ibu Teteh. Gelap dong hidupnya. Iya. Enggak, memang Ini bagus. kok Aku tuh lagi, tumen-tumenan ada spidol, terus sosok mewarnai kan lagi. kadang kalau ngelihat warna-warna tuh kayaknya cerah gitu Ibu Teteh. Kayak itu tuh Ibu Teteh beli ngapain sih? 100 juta. Ini karya seni tinggi loh. Rendah? Nggak tinggi ditaruhnya. Ini karya seni. Ininya, Aduh, nilainya. Dit, kamu tuh nggak tahu arts. Apa? Arts. Arts. Seni itu, Aduh. karya seni itu harus dihargai, bernilai. Apalagi siapa yang buat, ya kan? Siapa? Ini kalau kayak gini mah ya Aku yang buat. Ilma juga bisa ini mah. Ilma aja belajar dari aku Ibu Teteh. Makanya aku aja deh, aku tuh suka melihat-lihat warna, apalagi kalau misalnya warnanya merah, apalagi ada gambar Soekarno-nya, suka banget aku mah. Kenapa gitu? Itu kayaknya pikiran cerah gitu Cerah. kalau melihat warna merah, ada gambar Insinyur Soekarno sama Bung Hatta, kayaknya cerah gitu hidup. Oh gitu, kamu Apalagi yang mengidolai pendek, mereka ya? kayak gitu tuh, yang panjang, warna merah. Terus banyak lagi. Banyak lagi. Itu hidup aku kayaknya cerah banget. Cerah banget ya. Kalau lihat Patimura, Sedih. Nggak sedih juga sih. tapi kalau mewarnai ini mah mewarnai anak-anak atuh, Dit. Masa kayak gitu sih ngewarnain? Aku stres. Tahu nggak kalau mewarnai itu bisa membuat hidup itu jadi nggak stres? Terapi warna anti stres tuh ada loh, Dit. Kirain Dimana? anti yang lain aja. Di mana sih, Dit? Hah? Ya, anti stresnya. Tahu. Tapi ada psikolog juga tuh pernah ini Bu Teteh, katanya pernah ngomong kalau misal warna itu juga mempengaruhi psikologis gitu. Oh iya ya. Kita datengin aja gimana? Kita datengin sekarang. Sekarang? Kita sapa dulu ya pemirsa di rumah. Aku ngelanjutin warna dulu. Halo ibu-ibu semuanya, para sahabatku, senang banget karena kita ketemu lagi di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Ada aku Mia Kusuma, ada Adit, ya. Lalu kemudian sang seniman handal, ya kan. Dan hari ini kita akan tema kita adalah terapi warna anti stres. Waduh, jadi ternyata dengan mewarnai itu katanya bisa membuat stres kita berkurang. Iya. Kalau aku kan cuma antiseptik doang. Tapi kalau ngobrolnya nggak sama psikolog atau ini dia juga seorang motivator sih, kayaknya enak banget ya kita ngobrolnya bakalan bisa ketemu gitu loh solusinya. Benar nggak sih? Iya kayaknya. Ding dong. Tuh kan hebat ya kalau tamu Kinanti itu selalu punya telepati, jadi bisa tiba-tiba langsung hadir. Wih, luar Halo, biasa. Mas Antoni. Mas Antoni, apa kabar Mas? Silakan duduk. Minal aidin, silakan. Minal aidin. Kan salah, dekat Lebaran. Dit. Ini mah lebih dekat mau ke tahun baru kali. Oh, dekat banget. Happy New Year. Lebaran Kita haji. sudah kedatangan Bapak Antoni Dio Martin. Aku panggilnya apa nih? Panggilnya biasanya Antoni boleh, Martin juga boleh. Martin itu artinya mari tingkatkan income gitu. Wih. Ini teman saya ini. Ini sahabat saya. Mari Gitu ya. tingkatkan Income. income. Iya. Kalau Adit kan, aduh duitnya sedikit. Iya, gitu. coy. Jadinya mendingan temenan sama nih. Tapi abis ini mungkin income kita akan menambah ya. Bisa gatel tangan tadi. Nah itu dia. Mas Antoni aja ya aku Yes, panggil ya, atau Mas betul. Martin. Oke. Boleh.
Beliau ini adalah seorang motivator. Rambutku kenapa sih hari ini? Nah, ya beliau ini adalah seorang motivator dan juga psikolog. Jadi nanti kita bisa tanya-tanya sama beliau ini. Kalau kegiatan mewarnai itu kan sangat identik dengan anak-anak, bener ya. Betul. Gitu. Jadi kita pertama kali yang diajarin itu bahkan bukan menggambar tapi mewarnai dulu. Lalu kemudian kita mulai dikenalkan warna merah, kuning, hijau, biru dan lain sebagainya. Nah, selain menyenangkan kan mewarnai juga bisa melatih dan menstimulasi otak anak-anak katanya nih ya. Tapi selain bermanfaat untuk anak-anak, kegiatan mewarnai juga memiliki manfaat untuk orang-orang dewasa. Iya. Tapi benar nggak sih kalau dengan mewarnai itu kita bisa melupakan stres atau menghilangkan masalah hidup? Benar. 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 Kayak gimana? Coba Jadi ceritain alasannya tuh dong. gini. Waktu ketika kita kecil sebenarnya mewarnai itu sendiri sebenarnya memberikan perasaan kita bisa mengekspresikan. Ya, Sama betul. sebenarnya. Waktu kita kecil kita mengekspresikan diri kita, waktu ketika kita dewasa kita mengekspresikan. Cuma bedanya gini, nih kebetulan pas gue bawa contohnya nih. Kayak tadi kan ada lagi teman kita lagi gambar tuh. Tapi kan bener gambarnya kan gambar anak kecil. Gambar anak Kalau kecil. gambar kecil itu biasanya gambarnya besar-besar. Besar-besar Dan lalu ada ruangnya karakter-karakter besar-besar, ya. betul. Biasanya ruang besar. Dan ini memang kelihatan tuh anak-anak. Ya, kebayang nggak sih kalau dewasa suruh bikin seperti ini, pasti otaknya merasa tersinggung. Gila, gue kok merasa harus bikin gambar seperti Warna ini gitu, Padahal seperti itu. mewarna itu sebenarnya nggak gampang juga loh. Betul. Pilihan warna juga salah. Iya, Ya kan? Masa ada orang gambar buaya warnanya kuning? Itu kan imajinasi. Nah, yang dewasa biasanya agak sedikit rumit, agak sedikit complicated. Wow, itu bukan Nah. complicated lagi. Aku pengen nanya Mas, tapi tahan dulu, tahan dulu. Iya. Ya, this is getting interesting. waduh, artinya jangan kemana-mana. Kita akan kembali, tetap bikin nanti. Kisah Ibu dan Buah Hati. Kita masih membahas soal terapi warna anti stres, bener nggak? Tadi sih katanya kalau kata Mas Antoni yang seorang psikolog dan juga motivator katanya bener Dit, bisa Dit gitu kan. Dan bahkan sudah ada medianya. Betul. Kalau tadinya kan kita nggak tahu mau warnai di mana, apakah Iya. kita harus melukis mural di tengah jalan gitu kan ya. Atau di dinding. Atau di dinding atau di lubuk hatiku yang paling dalam. Itu beda gitu lagi kan. melukisnya. Iya. Melukis perasaan ya. Mewarnai sebenarnya. Nah, ternyata sudah ada bukunya. Tadi Ada bukunya. Mas Antoni sudah kasih lihat. Betul. Jadi boleh aku kasih lihat lagi deh ke kamera, boleh? Ya, ini anak-anak. Kamera zoom. Nah, ini yang untuk Yang dewasa, terutama yang dewasa. Jadi sudah ada medianya. Karena kalau mewarnai kita harus ada bantuan orang untuk menggambarnya terlebih dahulu, kemudian mewarnai. Ini yang anak-anak. Kita dikasih gambar-gambar besar dengan mungkin pilihan warna yang simpel. Betul. Tapi ternyata ada buku yang lebih kompleks, yaitu dalamnya adalah Lebih kecil ya. ada gambar kupu-kupu. Tadi aku lihat kayak ada gambar naga juga. Wow. Gambar naga. Kalau aku mah baunya doang, bau naga. Aduh, sebelum dicela udah nyela duluan ya. Iya. Oke, baiklah. Buku ini diciptakan oleh Kak Leza dan Tria N. Nanti kita cari tahu siapa mereka ini ya. Betul. Oke, tapi lalu kemudian menurut Mas Antoni, se-efektif apa sih kalau kita sudah bisa mulai mewarnai di media itu? Sebenarnya kan paling penting itu kenapa mewarnai itu bisa membuat kita melepaskan stres itu kan karena ketika kita menggambar, terutama mewarnai buat orang Iya. dewasa lah, Iya. kita bedanya adalah kita tidak mesti dituntut. Karena ada orang yang mengatakan kalau seandainya kita seperti anak kecil dulu itu kan mesti warna pohon itu mesti warnanya hijau, mesti warnanya coklat. Iya. Nah kalau yang mewarnai ini enggak, Bebas. bebas. Terserah. Jadi kita bisa mengekspresikan apapun yang kita inginkan. Nah itu yang efek membuat kita bisa melepaskan stres itu di situ. Jadi ketika misalnya contoh sekarang ini aku mau menggambar pohon itu dengan warna pink karena aku lagi ceria, lagi senang, Lagi lagi happy, Valentine boleh, gitu betul. Nah jadi efek mewarnai buat orang dewasa kenapa dia bisa melepaskan stres dan kenapa ini jadi tren? Ini jadi tren loh. Bahkan sekarang Amazon.com 10 top 10 best bukunya itu salah satunya ada buku mewarnai ini. 1,5 juta kopi Sudah banyak terjual. orang yang menjual Betul. atau Dan membuat buku-buku ini seperti dimulai dari Prancis, Wow. ya, mewarnai ini. Lebih laku daripada buku memasak. Padahal di Prancis itu kan buku memasak itu biasanya laris paling laku. Iya, Sekarang di ini sana kan banyak buku makanan mewarnai. enak, banyak Betul. chef-chef bagus ya. Betul, artinya Oke. apa? Sekarang orang butuh seperti Sekarang itu. orang berarti lebih stres lagi. Lebih stres lagi. Dulu orang stres mungkin Iya, bisa hilang dengan betul. memasak ya kan. Iya. Oke, Aku lalu tahunya kalau buku paling laris di Indonesia buku nikah sih Bu Tete.
Buku nikah kan kadang kalau musim nikah tuh banyak tuh buku nikah keluar sampai kosong kadang di KUA. Nggak ada ya, buku nggak gambar habis ya. juga Soalnya ini orang ya. hobi nikah gitu ya. Iya, tapi tergantung seasonnya kali Iya ya. tergantung season. Oke, tapi jenis pewarnai seperti apa yang bisa mengurangi stres? Apakah ada pola-pola tertentu seperti yang tadi harus seperti itu rumit atau kita sebenarnya bisa menggambar sendiri, mewarnai Sebenarnya sendiri? bisa menggambar Boleh sendiri. juga kan? Kenapa ini penting? Karena gini, ketika kita mewarnai buat orang dewasa, satu kita tidak dibatasi waktu. Nah, banyak yang mengatakan, loh bukannya mewarnai malah bikin stres gitu. Iya, Karena kan malah- rumit dan sebagainya. Betul. Nah, salahnya adalah karena mereka merasa bahwa, oh hari ini target mesti 1 halaman. Jangan ditarget. Oke. Jadi misalnya pas lagi senggang, ibu-ibu misalnya di rumah habis nidurin bayinya misalnya. Kan pas lagi senggang tuh. Nah, daripada nggak ngapa-ngapain, bengong misalnya. Nah, salah satunya adalah gambar. Cuma seperempat nggak apa-apa, setengah juga nggak apa-apa. Nggak harus diselesaikan betul. gitu. Tidak ada Habis itu tekanan tidak ya. betul, tidak ada batas waktu dan tidak ada kan bukan untuk ditunjukin ke siapa-siapa. Iya. Jadi nggak ada. Untuk diri sendiri. Betul. nih. Makanya ini adalah self expression buat kita gitu. Jadi kita bisa mengekspresikan apapun diri kita di gambar itu gitu. Itu keuntungan dari mewarnai. Oke, baiklah. Nah, kita punya video nih. Kita punya satu rekaman, isinya apa? Kita lihat bersama-sama ini dia. Saya full time mother, jadi 24 jam di rumah ngurus anak. Sebelumnya bekerja, tapi setelah punya anak, mengurus anak di rumah. Ibu rumah tangga aja ngurus anak. Saya sih kadang-kadang wajar ya ibu-ibu sukanya kongko bersama ibu-ibu yang lain ya kan. Selanjutnya paling saya suka ngajak anak saya kayak jalan gitu. Sepenuhnya selama 3 tahun umur anak saya lebih suka kumpul sama dia sih, nggak ada side job yang lain saya nggak ada. Arisan, pengajian di rumah sama biasa kumpul-kumpul ibu-ibu senam gitu. Ya paling ya nganterin anak sekolah. Ya gitu aja, masak gitu aja. Cooking, saya suka masak karena kebetulan anak saya juga suka uplek-uplek di dapur ya. Jadi kalau saya udah ngerasa aduh anak ini sudah mulai melelahkan gitu, saya ajak dia masak membuat sesuatu atau enggak kita pergi bareng berenang gitu. Gitu ya. Main sama anak, dengerin musik, buka YouTube atau main games. Ya jalan-jalan gini ke taman, ngajak refreshing anak setiap hari Sabtu dan Minggu gitu aja. Warnanya untuk orang dewasa. Kalau untuk anak-anak saya tahu ya doodling bagus, tapi kalau untuk orang dewasa pernah dengar tapi saya kurang ngeh lah, kurang paham lah kalau untuk orang dewasa. Belum tahu. Iya. Suka juga karena saya punya anak kecil, jadi saya suka menggambar dan mewarnai. Lebih seneng aja karena kan saya bareng-bareng sama anak saya. Oke, Ibu itu dia kenapa tadi. mukanya ibu? Tadi stopnya pas muka ibunya ini ya lagi action. Dicari best angle-nya Iya, ya. benar. Itu dia tadi, ternyata itu adalah pendapat dari sahabat-sahabat Kinanti yang kita temuin di jalan, para ibu-ibu yang kita tanya sebenarnya kesibukannya apa aja sih, nemenin anak dan lain sebagainya. Ngilangin stresnya yaitu main sama anak, pergi ke taman. Ada cara-cara sebenarnya ya Mas Antoni Iya, ya. betul. Ada cara-cara yang bisa dilakukan dan salah satunya adalah yang kita bahas hari ini, betul ya? Betul. Ya udah Ibu Jadi- Teteh, kan kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Mas Antoni. Sabar dulu Mas Antoni. Yes. Aku mau bikin minum, mau nyari-nyari ini dulu barang-barang dulu di belakang. Siapa tahu ada yang bisa digambar-gambar. Kita break dulu aja. Kamu ambil bangku ke sini, duduknya jangan lesehan gitu. Kayak Putri Duyung. Habis kalau lesehan tinggal kobokan makan. Ya udah, kalau gitu sambil Adit bikinin minum kita break dulu. Habis ini kita kembali lagi dan kita akan mendatangkan langsung penulis dari Buku yang itu tuh. buku penulis atau penggambar Penulis Makanya. semua. dari buku yang bisa menghilangkan stres kita. Kita akan segera kembali, tetap di Kinanti. Kisah Ibu dan Buah Hati. Oke, baiklah, kita masih ngebahas soal mewarnai itu bisa katanya menghilangkan stres, tapi ada nih yang membuat bukunya ya. Aku kan? jemput aja ya, Ibu Teteh. Jemput aja tuh. Tuh, Dia udah udah. jalan dari tadi tuh Iya, kayaknya. katanya sih tadi terakhir infonya di pagar nomor 9, tapi kayaknya udah di depan deh, aku coba cek ya. Pagar nomor 9 Pintunya tuh mana apa? ya? Oh, sebelah sini. Salah, Iya, tadi iya. keluar dari Paris Assalamualaikum. lagi. Dan Mbak. Oh enggak. Silakan Mbak. Halo Mbak Tria. Nih. Tetangga kita juga. Mbak Tria, apa kabar? Terima kasih. Duduk di sini boleh. Terima kasih. Dengan hadirnya Mbak Tria di sini ada 2 Tria yang aku kenal di dunia ini. Tria Changcuters dengan Tria penulis yang handal ini ya. Oke, aku boleh lihat bukunya. Nah, ini dia nih ibu-ibu.
inilah pengarangnya. Benar ya? Ini biang. Penyusun ya tepatnya ya. Oke. Kaleza dan Tria, Kalezanya Iya. mana? Kalesanya ada Di rumah lagi sedang sedang menonton desain. acara kita. Oke. Betul. Mbak Tria Nur Cahyati, Cahyati, betul betul. ya. Boleh dong aku dikasih tahu ini adalah Human and Animal Edition, berarti there's another edition ya, dan another version dari buku ini. Terapi warna anti stres. Kenapa Anda membuat buku ini, Mbak Tria? Iya. Buku ini sebenarnya ketika awal pertama kali muncul ide untuk membuat buku ini, kebetulan kami ada berteman dengan penerbit Mas Lukman, kemudian ada Halisa. Halisa ini juga kebetulan rekan desain grafis. Nah, kemudian kami bertiga itu kita kumpul, terus mereka juga tahu bahwa saya suka mewarnai di sela-sela aktivitas bekerja saya gitu. Ketika dalam keadaan stres membuat buku ini? Loh, enggak juga. Mungkin ya, ada kasus ternyata gitu ya. stres yang bertubi-tubi membuat ini akhirnya bisa Terinspirasi. menginspirasi yang Iya. lain Inspirasi. kan. Biasanya datangnya dari seperti itu ya Bisa, seniman. bisa ya. juga, betul. Iya iya juga gitu ya. Terus Terus Mas Lukman juga cerita bahwa di luar negeri buku ini memang sudah booming. Ada seorang penulis dari Skotlandia, saya kalau tidak salah, Johanna, itu seorang si Johanna. ilustrator. Kenal tahu, ya? tahu, Kenal ya? Tetangga sebelah jadi. Iya, tetangga aja semuanya. Nah, terus di sana itu sudah terjual 1,4 juta kopi. Dari sisi penerbit begitu. Kemudian Halisa ini desain grafis kan, dia juga mahir untuk desain-desain dan saya suka untuk mewarnai. Nah, dari kolaborasi kita bertiga ini kemudian lahirlah coloring book for adults ini gitu. Nah, untuk edisi pertama kami memang Human and Animal. Edisi kenapa? Karena Human and Animal itu sesuatu yang hidup, kemudian ada detail-detail yang menantang bagi kita untuk mewarnai gitu, karena setelah kita lihat juga hasil dari mewarnai setiap orang itu tidak sama gitu. Nah, Human and Animal ini membangkitkan semangat kita untuk mulai mewarnai, dan kebetulan ini kan buku pertama di Indonesia ya. Jadi kita mulai dari sesuatu yang hidup gitu. Nah, kalau edisi kedua kita saat ini sudah sedang akan dicetak. Edisinya kita mengambil tema Greetings and Mandala. Gitu. Oh, greetings and apa itu masih jadi misterius. Kita tidak akan membahas si bukunya lebih detail lagi. Silahkan nanti beli sendiri aja ya kalau gitu ya. Aku mau nanya Cuman dong gitu warnanya. Oh, boleh dong. Iya Bi. kan, kalau misalnya orang banyak yang mikir nih di rumah juga banyak yang nanya, kira-kira Mbak dulu backgroundnya emang suka gambar atau memang atau memang pelukis? ternyata pemenang lomba mewarnai. Mewarnai tingkat nasional. Atau Iya kan, mungkin aja ya. Kalau saya dari SMA itu memang hobi mewarnai sebenarnya. Jadi kalau kita bete sama guru nih, kita punya buku kecil isinya warna-warnain aja gitu. Jadi sketsa apa kita warnai, dan itu berlanjut ketika saya masuk ke dunia kerja. Kadang kan kita jenuh dengan rutinitas, kemudian dengan stres di jalan, betul. berapa lama kita harus sampai ke kantor gitu Tinggal kan. di Jakarta ya. Nah, kemudian kalau lagi rapat-rapat juga, apa sih nih dibahas, apa sih gitu, boring, Karena kan kita core-core. negara kita ini negara rapat ya. Kalau Iya, nggak rapat betul. kayaknya nggak seru jadi ya. Kayaknya nggak rumah kerja ya. sampai kerjaan ya rapat. rapat terus. Kalau aku stres kadang nyanyi kalau bete. Aku bete sama kamu, bete, malah bete, makan bete. Oh, kita malah tadinya timpuk. nggak bete ngeliat kamu nyanyi jadi bete. Makasih loh. Oke, terus kemudian? Ya itu berlanjut sampai sekarang. Oke, jadi memang punya background warnai. Tapi menurut Mbak Tria, semua orang bisa mewarnai? Semua orang bisa, tapi imajinasinya mungkin berbeda-beda ya. Menurut Mas Antoni, Iya, semua orang pasti bisa mewarnai? pasti bisa mewarnai karena kan hal yang sangat sederhana sebenarnya, cuma memindahkan dari pikirannya dia mau warna apa, tinggal ditorehkan di dalam kertas. Dan warna-warna itu tidak baku, tidak harus seperti Tidak itu. ada. Makanya Untuk di dalam orang tadi aku dewasa. lihat ada ikan, kupu-kupu, di mana itu adalah creature atau ciptaan Tuhan yang bisa berbagai macam ya, bisa Iya. bisa apapun bentuknya begitu ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong kan kadang ada tuh orang tua atau misalnya yang pemula-pemula nih, Mas Antoni atau Mbak,
Kan kadang kalau warna suka kan ada garisnya ya, seharusnya ada line-nya. Tiba-tiba dibikinnya malah miring atau misalnya nggak rata. Itu kan harusnya- Boleh-boleh aja sih. Iya kan kadang ada yang lewat garis gitu. Iya, dulu kita kalau itu nggak diajarin nggak boleh kelewat garis Nggak boleh ya. kelewat garis. Oke, nanti kita ngobrol lagi lebih nggak lanjut sih? deh, Dit. Kayaknya ini semakin menarik. Kita break dulu, kita juga undang ibu-ibu untuk telepon ke sini yang mau mewarnai bersama kita hari ini di 0215155111 atau Twitter kita Di @kinantijaktv. Tetap di Kinanti. Kisah Ibu dan Buah Hati. Masih ngobrol-ngobrol sama Mbak Tria. Tapi kalau misalnya sudah ada medianya, gimana kalau kita ajak teman-teman kita ya? Gimana? Kan gitu ceritanya. Oke. Kita ajak teman-teman kita yuk, coba orang-orang tua bener nggak bisa mewarnai. Coba aku dipanggil, undang Dit. ya. Tapi ngomong-ngomong, ini yang di rumah juga kita undang juga dong. Oh iya Telepon dong, gitu ayo kan. dong telepon ke sini itu sudah ada di layar kaca Anda di 0215155111 atau Twitter kita di @kinantijaktv. Ya mau tanya-tanya boleh di sini, ngobrol sama kita di sini. Namanya Kinanti kan selalu bareng-bareng ya. Mas Antoni, apakah benar dengan mewarnai ini nanti kemudian setelah sudah ada hasilnya, aku boleh lihat nggak yang sudah diwarnai? Nih kayaknya Mbak Tria bawa nih. Boleh di zoom sedikit, Mas Bedon? Bunda. Hai. Aku sudah ngundang teman-teman aku. Sini. Mari kemari. Ini silakan masuk. Halo, lewat sini nggak apa-apa, langsung aja. Hai, aku Mia. Maaf aku nggak berdiri. Hai, aku Mia. Ini ngapain kesini lagi sih? Ini kan yang bilang kaki. Sini, yang sini. bilang tangan Duduk aku di gede, sini. kaki. Emang. Iya. Kok emang? Nah, ini teman-teman sepertinya mau mulai mewarnai. Boleh ya sambil menunggu sambil kita. Aku Silakan udah siapin duduk aja di bawah. nih. Aku udah emprint. Udah di-imprint? Udah di-imprint. Nih, yang dari buku ini juga kayaknya ya. Oke, silakan dipilih. Aku mau bebek. Iya, boleh. Bukan Ada juga bebek ya. sih katanya soang. Aku nyebutnya bebek aja. Oke, nanti setelah sudah selesai nanti kita lihat hasilnya ya. Tapi mungkin yang mau aku tanyakan adalah apakah nanti setelah sudah ada hasilnya kemudian bisa ditelaah lebih lanjut sama seorang psikolog mungkin bahwa karakter orang ini seperti apa atau seberapa kuat tingkat stres yang sedang mereka rasakan gitu. Sebenarnya enggak. Bukan begitu? Bukan apakah tingkat stresnya atau tidak sih. Tapi kecenderungan pilihan warna itu menentukan karakter seseorang. Karakter Itu dalam dirinya sudah- atau apa yang sedang sudah dirasakan tergambar. saat itu? Bisa suasana hatinya yang dominan pada orang tersebut atau seperti apa kepribadiannya itu cenderung akan tercermin dari pilihan-pilihan warna sebenarnya. Wow. Tapi kan dari buku ini kita nggak bisa langsung datengin psikolog, aku dong ini gimana aku sifat aku gitu. Nggak Kan bisa. susah Ya, karena kan pilihan warna itu kan Iya, berbeda-beda iya. beragam. Tapi dari tema besar warna itu kita bisa melihat, oh karakter orang itu cenderung apa ya. Misalnya contoh, warna-warna yang gelap, hitam, abu-abu itu kan warna-warna agak misterius. Iya, Warna-warna dark, ada iya. cenderung orang biasa menutupi sesuatu. Betul. Dark. Itu warna orang akan cenderung pilih-pilih warna-warna yang betul. gelap. Bahkan ini kejadian di psikologi itu biasanya kalau pasien-pasien di rumah sakit jiwa misalnya. Kalau gambar-gambarnya itu biasanya ada terapi juga dalam bentuk warna supaya Oke. mereka punya kesibukan, ada aktivitas. Tahu gambarnya itu masih hitam, gelap, kelabu. Berarti orang ini mungkin masih punya problem-problem. Tapi kalau mulai berubah agak ceria, warna udah mulai lebih ceria, warna kuning, orange misalnya, itu adalah warna-warna yang jauh lebih baik gitu. Sebenarnya itu adalah proses rilis dalam diri yang tanpa mereka sadari mungkin. Persis. Karena untuk bicara kan mungkin susah ya Mbak Tria. Ya. Ketika orang curhat dengan Ya. bahkan dengan pasangan hidupnya pun orang mungkin sulit untuk curhat ya, Betul. dengan orang tua, dengan teman dan sahabat lain sebagainya. Mungkin dengan di sini orang punya me time gitu ya, Ya, betul. punya waktu sendiri untuk kemudian merefleksikan diri atau mengekspresikan diri begitu ya. Aku sering refleksi. Hah? Refleksi. Kaki tapi. Yang jerit-jerit di belakang itu kan kamu kan. Beda ya refleksinya ya. Oke. Tapi Lalu, ngomong ini nah, kan sok ini gimana? bahas ini kan garis nih Mas. Kan kadang garisnya Mbak kecil-kecil gitu. Kan kalau misalnya ada bagi sebagian orang emang agak susah kan gambar dengan motif kecil garisnya. Oh, yang tadi kita bahas yang nggak boleh keluar garis nggak boleh itu. keluar Dulu garis. kita kalau mau warnain tuh nggak boleh keluar dari pattern yang udah dibikin. Gimana Mbak Tria? Sebenarnya disitulah juga perbedaan mewarnai orang dewasa Dengan dan yang anak-anak. anak-anak, Biasanya Udin. sih jarang ya kalau orang dewasa sampai keluar garis, bahkan mungkin hampir tidak ada. Nah, makanya dalam buku mewarnai itu memang dibuat lebih detail dan abstrak. Kemudian di dalamnya masih ada segitiga, ada bujur sangkar dan Iya, iya. detail-detail lainnya. Disitulah Bentuk-bentuknya. kreativitas kita sebagai orang dewasa tuh ditantang di buku itu. Tapi memang dalam warna itu ada teknik-teknik khusus nggak sih? Ya, ada beberapa. Pertama gradasi. Kalau gradasi itu kita biasanya dari yang warna
soft ke warna yang lebih gelap. Terus bisa juga kita dengan teknik blocking. Kalau blocking itu kita tebalkan, biasanya spidol untuk warna-warna yang benar-benar gelap gitu. Atau kita dengan mengarsir pelan-pelan pinggir-pinggir dulu beda warna, kemudian tengahnya beda lagi. Oh ini dia sudah ada gambarnya di layar ya. Ini salah satu contoh ya. Ini ada kiriman dari Instagram. Ya. Kiriman pakai paket bukan? Enggak. Mbak jangan nyontek dong, aku kan lagi gambar ini nyontek. Gambarnya beda. Emosi. Salah Mbak Tria, tapi kayaknya kalau aku lihat dari kerumitan dan juga gambar yang kecil medianya ini bentuknya kecil-kecil ini sepertinya pakai spidol ya, sesuatu yang berujung runcing mungkin ya. Bisa Iya, spidol, bisa juga pensil warna. Pensil warna juga bisa. Bisa. Mungkin lebih bagus pensil warna kali Pensil ya. warna ya? Karena kalau spidol itu kan nanti tintanya habis. Betul. Terus biasanya cetak lagi ke bawah, Nembus lebih ya? gampang Oke. sebenarnya, lebih Pensil gampang warna diarsir ya? gitu. Iya. Pensil warna, tapi spidol juga kita nggak tembus ke belakang sih, dan Oh, nggak ya, bagus di beberapa kertasnya. kita punya Oke. komunitas tabrak warna. Hah, Jadi apalagi tuh? nah di akun Instagram Kalau tadi, Adit punya komunitas tabrak lari. nah itu bisa masuk kantor polisi tuh. Jangan ya. Gimana Mbak Tria? Jadi komunitas tabrak warna ini dari buku Itu yang ada pinnya. ada pin ya, boleh di shoot ya. Boleh, nanti aku kasih tahu. Jadi Oke. komunitas tabrak warna ini terinspirasi dari buku pertama itu. Ternyata kita banyak orang dewasa yang suka mewarnai, dan ada email yang masuk ke kita. Mereka bilang kita menemukan dunia kita kembali gitu, Wow, dunia yang telah lama keren. hilang. Karena selama ini kan nggak ada nih buku mewarnai untuk orang dewasa. Padahal sebenarnya ternyata banyak orang dewasa yang suka mewarnai. Nah, kemudian ya udah yuk kita bikin aja yuk komunitas tabrak warna. Nah, udah mulai kita gagas komunitas ini melalui media sosial. Kalau tadi di Instagram ada foto-foto yang membuat kita, kok Takjub. gambarnya bisa jadi kayak gini ya gitu. Oke, mereka posting Singa di bisa sosmed warna-warni. gitu Iya, ya, jadi posting. langsung bisa kita lihat dan komentari juga di Iya, situ betul. ya. Karena sebenarnya menggambar sama mewarna juga beda ya Mbak ya? Beda, kalau menggambar dan warnanya beda. Oke, lalu kemudian Mbak Tria, usia berapa biasanya orang-orang dewasa yang meminati ini? Maksudnya orang yang sudah tua sekali, ada juga Manula dari komunitas itu? Kalau dari komunitas biasanya dari mulai SMA kebanyakan sih masih kuliah. Banyak juga yang sudah ibu rumah tangga, mungkin sekitar usia di bawah 40 tahun mungkin ya. Kalau dari komunitas sih itu. Oke. Temenku waktu saya posting tentang ini acara bahwa ada untuk mewarnai, punya kebiasaan. Jadi kalau dia kantor stres, dia mewarnai separuh, habis itu ngerjain proyeknya lagi, lepas lagi ini buat tenangin, dia Wah, lanjutin. sebenarnya gitu. bisa ditanya tuh beberapa bulan yang lalu proyeknya banyak yang gagal nggak? Setelah mewarnai ternyata banyak yang deal ya kan? Who knows gitu kan? Oke. Jadi timbul ide dari mewarnai situ ya. Oke, ini teman-teman serius banget kayaknya ya. Oke, nanti kita kembali lagi, kita nanti akan lihat hasil warna mereka mewarnai, tetap di nanti. Kisah ibu dan Mbak Hati. Ada Adit. Iya ada. Tadi katanya ada yang mau ditanyain, Dit. Iya ada. Kira-kira Pilihan warna itu loh, Dit. kira-kira rumah Mbak di mana ya? Oh, Ini kan main. dilihat nih kayak Mbak-mbak di belah. Ini warnanya beda-beda nih sama aku nih. Emang kalau tiap warna punya ini yang beda, arti beda gitu. Maksudnya kalau merah itu artinya marah. Waduh nih Adit gambar bebeknya angsanya lagi merah, terus mungkin dia lagi bete belum aku gaji kan. Terus kemudian yang di sana gambarnya burungnya itu ada pink dan lain sebagainya, mungkin mbaknya lagi happy. Mbak jangan nyontek, udah aku bilang jangan nyontek. Enggak juga sih Mbak. Iya, ada warna-warna tertentu yang memang memberikan kita kesan nuansa. Biasanya kalau orang yang menggunakan warna-warna hijau itu biasanya warna-warna kreatif. Iya. Warna-warna yang lebih memberikan ide. Warna-warna merah itu warna energik. Nah, semangat, spirit. Nah, biasanya akan menggunakan tarikan menyukai warna-warna seperti itu, dan dia akan banyak menggunakan warna-warna itu sebagai bagian arsirannya. Nah, warna-warna yang kuning itu lebih warna yang lebih positif, semangat, optimis. Warna-warna hijau itu warna-warna biru, tenang. Tenang. Nah, Orangnya biasanya kalem kalau lebih milihnya kalem, warna biasa biru. pilihan-pilihan akan Oke. memilih warna seperti Lalu itu. kemudian sejak usia berapa sih orang tuh sudah bisa menentukan warna kesukaannya? Sebenarnya sih sejak kecil ya biasanya orang sudah punya pilihannya. Tapi dengan berjalannya deh. usia, pilihan itu akan berubah. Berubah. Makanya kenapa dikatakan mood itu sebenarnya ditentukan sebenarnya sejak zaman dulu waktu pelajaran psikologi
beberapa dari psikologi dasar itu sudah mengkaitkan warna. Jadi ada mandala, gambar-gambar Mandala tuh apa bentuk- sih yang tadi bentuk kayaknya mau tertentu. di Mandala seperti Buat apa? lagi buat Kalau di ornamen India gitu. ya ornamen, Oke. kalau di Iya, India buat ini. betul. Ornamennya itu simetris. Iya. Nah, itu menggambarkan kalau dulu di Tibet itu kan ada Bukan di Tebet ya? Bukan Tibet. Nyaris Tibet gue Timur Dalam salah ya? nyebut gitu. Tebet gitu. Ya, Tibet. gitu. Tibet. Nah, ornamen tertentu itu memberikan nuansa-nuansa kesan warna tertentu dan itu punya makna gitu. Oke. Gitu. Makanya dari dulu sebenarnya kalau kembali ke pertanyaan pilihan warna muncul sejak kecil kita udah punya kesenangan warna. Tapi berjalannya waktu mood kita berubah, kepribadian kita juga berubah, pilihan warna kita juga berubah-ubah juga gitu. Oke, nah nih Mbak Tria, kan katanya sih bisa ngilangin stres nih bukumu ini. Kalau ada hubungannya dengan kesehatan, pernah ada laporan nggak dari teman-teman atau dari komunitas? Nih aku kayaknya punya, nah Kayaknya ada nanti telepon. dijawab ya. Nanti ya diingat ya bahwa ada hubungannya nggak dengan pemulihan kesehatan mungkin. Kita terima telepon dulu. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya, halo. Dengan Arya di Ciledug. Ariana di Ciledug. Iya, Iya, Mbak, ada yang mau ditanyain? iya tadi kan aku ngeliat tuh contoh-contoh gambar yang udah diwarnain ya. Iya, Nah, itu kan kecil-kecil banget tuh. betul. Saya ngeliat tuh udah stres duluan itu. Ya, kebalik ya, malah stres ya. Kalau Oke. mau coba apa boleh, misalkan suka-suka kita itu polanya kita warnain di satu warna aja gitu, boleh nggak ya? Oh gitu. Gitu. Ya, oke, baiklah kita jawab aja ya. Thank you ya Mbak Ariana Terima ya. kasih ya. Hati Mbak, Ditutup teleponnya. kecil bener. Oke, itu gimana Mbak Tria? Katanya dia udah stres duluan ngelihat yang detail terlalu kecil-kecil ini. Malah tambah stres ya. Belum mewarnai dia udah Udah stres stres, duluan. ribet amat nih gitu. Apaan sih Aktifnya nih, banyak ditinggal gitu. aja deh. Ya, itu karakter lagi ya mungkin ya, nggak mau ribet orang. Nggak mau ribet. Gimana Mbak Tria? Iya, memang membutuhkan kesabaran. Terus kalau mewarnai misalnya mau hanya satu warna aja karena udah aduh kecil-kecil banget sih ini bikin pusing gitu. Ya nggak apa-apa juga. Memang mewarnai itu pada akhirnya inilah diri saya gitu. Kita tidak bisa menjadi orang lain pada saat mewarnai, ya kita menjadi diri kita menjadi perasaan kita pada saat itu gitu dah. Mungkin ibu juga lagi sibuk kan harus mewarnai juga, apaan sih ini kecil banget gitu. Mungkin pada saat mewarnai dia butuh me time, waktu untuk Iya, dirinya betul. dia sendiri gitu, pada saat dia hanya tidak diganggu oleh aktivitas-aktivitas lain, kemudian tidak diganggu mungkin ya oleh anak-anak Iya, gitu kan. Karena biasanya anak-anak Mau berpikir, ikutan. wow ini menggambar mewarnai bersama. Mungkin alangkah baiknya anak-anak dibelikan buku-buku mewarnai yang seharusnya sesuai usianya, kita mewarnai juga yang Mewarnai, ini. betul. Jadi bersama-sama waktunya ya. Betul. Bisa. Yang penting sebenarnya menurut saya jawaban untuk pertanyaan tadi adalah jangan jadikan target. Warnanya Iya, harus betul. seperti Jangan apa? ditarget, betul. Ya. Jangan harus misalnya pokoknya saya harus selesaikan satu halaman satu hari Iya. misalnya, malah tambah stres. Oke, malah kadang-kadang Iya. kita juga jangankan buku yang mewarnai, buku yang kita baca aja. Aku ada beberapa buku yang aku beli aja, baca aja masih nanti karena Iya. butuh waktu kan, butuh Betul. waktu, butuh ketenangan Iya. menghadapi satu buku itu kan kita harus meluangkan waktu dan menyerahkan diri kita ya Iya, kan. betul. Mungkin ini juga sama. Betul. Aku Jadi bosen nih. Hah? Bosen. nah ini coba tolong nih. Ini Mas contoh yang Antoni. malah jadi stres ya. Nah ini malah jadi stres ini. Gimana ini? Ini kamu udah bagus banget loh. Oh makasih, aku gambar sendiri loh Ibu. Merah hijau ini angsa tema Natal. Oh bukan. Sayapnya merah hijau. Itu jelek banget sih Dit, gambarnya. Ya, makanya aku tuh tipe yang kalau garis gak bisa rata gitu. Itu, tapi kalau Kamu silindris kali matanya. ya Allah, Deng. coy. Iya. Iya, tapi Tapi kalau misal bosan kayak gini gimana Mbak Mas? Kan kadang ya kita kan kalau jangan misal lagi dipaksa tadi kan. Bisa dilanjutin Betul. aja, Nah, nggak apa-apa. begitu Di gitu, stop. nggak apa-apa. Malah gini, menariknya adalah buku gambar seperti ini itu nggak harus di satu lembaran. Makanya gini loh, yang paling penting mindsetnya harus benar dulu. Tuh. Ya, nah itu yang seringkali banyak orang dewasa menganggap ini bukannya tambah stres, salah karena mindsetnya salah. Jadi boleh cuma separuh, sepertiga, bahkan cuma seuprit aja gitu loh, udah diwarnai. Nah, merasa udah tenang, nyaman, ganti halaman juga nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Jadi kita nggak punya target gitu. Iya gitu. Jadi Itu yang tidak ada membuat kita yang bisa melepaskan memaksa stres. kita ya. Benar. Bahkan kalau tadi kayak Mbak Ariana bilang mau satu gambar itu warnanya cuma satu warna, ya udah, Iya. that's your choice gitu. Betul. Mungkin memang hatinya sedang orange aja gitu Yes. atau merah aja atau pink aja Betul, gitu ya. exactly. Jadi benar-benar jangan terlalu dipaksain. Oke, Betul. Mbak Tia, jawab yang tadi dong bisa memulihkan
kesehatan kita enggak gitu, karena kadang-kadang katanya kalau udah sakit badan kemudian stres itu karena sakitnya itu, kalau stresnya hilang penyakitnya juga bisa hilang. Kalau memulihkan kesehatan secara medis saya juga belum tahu ya, tapi kalau pengalaman pribadi sih memang lebih banyak dari mengurangi beban, stres. Stres juga kan pengaruhnya bisa ke asam lambung, mana gitu, mah dan lain sebagainya ya. Migren, apalagi penyakit anak-anak Jakarta ya kan gitu. Jadi mungkin kalau lagi sakit kan kita banyak diam di rumah, ya kan, nggak kemana-mana, cuman bisa duduk aja, masih bisa melakukan aktivitas mungkin sambil menggambar seperti ini ya. Udah, tapan. Set. Heboh banget ya, oke. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan siapa Pak? Iya, dengan Pak Ujang Tuban. Saya ingin ini loh, menembus wawancara yang di Jak TV ini loh. Iya Pak, silakan Pak Ujang. Pak. Gimana? Silakan Bapak pertanyaannya. Iya, nah ini belum sambung gitu kok. Ini kita Pak udah tersambung Bapak. Oh iya, selamat pagi. Saya Pak Ujang penelpon dari Tuban. Betul Silakan, Pak, Bapak silakan Kek. Pak Ujang. Iya, menurut saya yang bisa menghilangkan stres itu warna merah dan biru itu apa atau Bu? Wah, kenapa luar Pak biasa. Ujang? Iya, kalau merah dan biru itu kan timbulnya uang 100.000 sama 50.000. Pak Ujang lucu banget sih. Oke, terus gimana? Pak Ujang dengan dua warna itu sudah langsung hilang stresnya ya? Iya, karena apa? Ya maaf, kita mau bikin apa saja, bikin pabrik, bikin apa saja, itu kalau punya uang merah dan biru itu enggak akan stres, itu malah wah, paling enak itu. Bener nih Pak Ujang. Oke, itu aja Pak. Oke, saya Pak Ujang dari Tuban, terima kasih. Terima kasih Pak Ujang dari Tuban. Biasa. Pak Ujang ini memang udah aneh ya, waktu pon kok namanya Ujang. Ujang tuh biasanya di Tasikmalaya Pak. Iya. Oke, kita akan kembali ya nanti ya, setelah yang ini tetap di Kinan. Kisah Ibu dan Bu Ati. Karena ini tema yang menarik banget ya, karena ini kalau aku bisa bilang ini adalah saatnya kita kembali ke kertas dan pulpen dan spidol atau apapun. Karena kita sudah terlalu sering dengan gadget sampai saya pernah lupa, bukan lupa, kok kaku banget ya nulis itu. Udah Karena saking udah terlalu sering sering ngetik ya. ya. Mungkin Iya. tanda tangan masih ya, tapi kalau tanda tangan ini kontrak apalagi mau pembayaran, cepet banget. Oke, Mas Anton ini aku mau tanya, apakah memang dengan stresnya manusia-manusia dewasa ini karena kita terlalu serius? Iya, Ya. betul. Makanya salah satu yang harus didukung dari mewarnai buat orang dewasa adalah karena dia menyimbangkan otak kiri dan otak kanan. Selama ini kalau kita belajar di sekolah sampai kita dewasa kan terlalu banyak menggunakan otak sebelah kiri kita. Kiri terus. Iya, serius, logis, belajar, Betul, menghafal. betul. Jadi kalau kita gambarkan otak dewasanya manusia Indonesia itu sebelah kiri itu gede banget, sebelah kanan itu kecil gitu. banget, padahal Karena sebenarnya bisa nggak pernah difungsikan. Iya, nggak pernah dilatih. Jadi latihan seperti ini, mewarnai seperti ini, mau mencoba untuk menghidupkan kembali. Ayo, dapatkan kembali, hidupkan kembali sel-sel otak sebelah kanan kita. Bisa, masih bisa, nggak terlambat. Nggak terlambat. Otak Selama itu kita masih terus bisa Otak itu luar berkembang. biasa. Wow. Ya, Wow, luar biasa. hebat. Yuk sekarang coba aku mau lihat dulu satu-satu. Ayo anak-anak dikumpulkan. Sebentar Ibu Teteh sebelumnya. Mbak, Mas, kan aku ngundang ke sini buat gambar. Murah, satu gambarnya 10.000 deh, 10.000. Diduitin sama dia. Adit, nggak boleh gitu dong, Dit. Sini, Setor. Coba lihat. Ya Allah, beneran lagi dia. Gitu dong. Amit Cebang Apaan Bali, kembali Desi kurang? Itu 10.000. Ini 1.000. Minggu depan bayar. Nih yang bikin stres nih kalau kata Pak Ujang nih, warna abu-abu, biru lecek ya kan? Ini kan duit 1.000 Ini kan paling stres. sering banget dipegang orang jadi lecek. Kalau 100.000 biasanya baru, jarang kan yang Eh, megang. lumayan lah, Ibu Teteh. Oke, kumpulin dulu dong, aku mau lihat Besok sini. kesini lagi Yuk, ya. kita telaah Mbak Tria, Bayarnya nih, yang coba mahal. dilihat nih teman-teman. Sebenarnya belum selesai. Iya nggak apa-apa. Nggak dong, apa-apa, Neng. Nanti bisa selesai nggak lanjutin. selesai dikumpulin ya, waktunya habis. Silakan. Aku suka dengan warna ini. Ini sepertinya dia adalah The Jackmania. Ya. Warnanya orange Iya. gitu kan. Mas Antoni boleh dong ditelaah nih. Ya ini warna-warna, ini kan warna-warna banyak dominan warna-warna cerah. Biasa suasana hati itu tercermin. Cie, cerah, happy, senang. Yang terus-terusan Ini kan dominan-dominan warna biru. keingetan. Lagi happy ya. Lagi Iya, happy. iya, iya. Terus. Nah, ini warna-warna yang lebih tegas, ya lebih Waduh, calon pemimpin Cowok nih cowok ya. banget. ya, Calon. karakternya gitu. Ya. Pilih nomor 2. Ini warna-warna kuning itu warna-warna optimis.
warna-warna positif. Waduh. Ya. Bang, Yang biasanya menggunakan positif. positif, Ya, Mbak Desi. kan? Iya. Biasa seperti itu. Satu gambar lagi tuh. Nah, Ibu. ini Oh yang iya, terakhir lupa. loh. Ini yang gambar. terakhir tolong ya. Ini warna-warna gambar lebih. kebetulan. Itu apa Ini itu? warna-warna lebih mengalami kegelapan. Karena dominan. Ini gambar kayak narikin duit itu tadi. Wah, kamu nggak bener Luka nih. batin gitu. Aduh Mas, serem banget. Dia nih seneng banget warna hijau karena ya itulah dia kan ini penggemar ojek berbayar itu kan ya kan. Hijau jadinya hijau sering parah. banget Iya, ya kan. iya. Oke, tapi kembali lagi mungkin warna-warna yang dihasilkan hari ini akan berbeda dengan hari-hari lainnya. Oh, iya. Betul ya Mbak Iya. Tia ya. Jadi itu juga kita sudah bisa mulai mengenali diri kita dengan hasil-hasil itu ya. Persis. Jadi hari-hari kemarin, wah nih kayaknya aku sudah mulai stres banget nih gitu Iya. kan. Jadi kenapa tidak kita lakukan? Ini hal yang positif banget ya Mbak Iya, Tria ya. iya. Ayo dong ditunggu lagi dong buku berikutnya. Sebentar Ya, lagi terbit bulan ini, depan. Ini aku mau bawa pulang. Aku mau coba warnain Dit. Wih, Ya, luar Dit, ya. biasa. Coba aja ya. Coba aja dulu, ya kan? Ibu Teteh, sebelumnya nih, kan udah jam segini Ibu Teteh. Emang kenapa Coba, kalau jam segini? Desi, Mbak, Mas, gimana perasaannya? Kita jawab episode mendatang ya. Ntar aja. Apaan sih? Perasaannya. Tapi gimana setelah mewarnai? Aku pengen tahu. Ada perasaan tertentu Desi? Desi nggak usah dijawab. Aku Iya, iya, iya. Iya. aku sih lebih malah jadi pengen keterusan kalau udah sekali mewarnai. Pengen Keterusan. keterusan katanya, Oh, ya ya udah. kan? Nggak kedengeran juga Oke. deh sih suaranya. Ya udah. Yang lain juga ya, ini menyenangkan ya. Menyenangkan Oke, ya. bukunya boleh nanti dibawa boleh dibawa pulang kan? Boleh, boleh, ya. boleh, boleh. Nanti warnai masing-masing. Oke, bahasan kita selalu nggak pernah selesai kalau 1 jam, tapi nanti kita selalu punya lain waktu untuk membahas ini. Mbak Tria sukses terus ditunggu Terima buku kasih. berikutnya. Salam untuk Mbak Halisa ya. Oke, kemudian juga Mas Antoni, thank you very much. Nanti kita undang lagi pasti ke sini ya. Oke, Adit. Kita akan kembali lagi besok dan selain itu nanti juga ada majalah Parents Indonesia karena di sana banyak informasi tentang tumbuh kembang anak juga nih ya. Mbak pinter setelah mewarnai ya. Iya, Ticket Happy Family ya. Oke, baiklah. Kita ketemu lagi besok dengan tema lainnya. Aku semua pamit. Besok kita mau pamit, mau pamit, mau bahas cerebral palsy. Cerebral palsy. Salah ya? Maafin Salah. kalau aku Itu salah. adalah satu penyakit yang bisa diderita anak-anak yang berkepala besar ya, ada cairan bisa di dalamnya. Nah, besok lebih lengkapnya ya. Nanti besok lebih lengkapnya. Kita akan kembali lagi besok. We love you, bye-bye. Dah, pamit. Minum dulu, Dit. Ambilin Dit minumnya, Dit. Ini yang dari